tudrikul absar wa la tamlikul afkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul qahar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-murtadal mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil khiyar amma ba'du. Kalau amma ba'du ayyuhallahu usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim na'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyughfira ankum sayyi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa qala ta'ala aidan na'udzu billahi minasyaitonir rajim yusabitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhilullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Sadaqallahul azim. Tahmid tasbih wa tasyakur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu senantiasa mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita sampai saat ini kesehatan, kekuatan dan yaitu kemauan untuk ibadah. Jadi kesempatan hidup yang Allah berikan, marilah yaitu kita pakai untuk sebaik-baiknya, ya, mengumpulkan amal ibadah, melaksanakan amal ibadah, termasuk yaitu terutama sholat jangan tinggal, dan terlebih yaitu amalan untuk menyogok malaikat ini juga perlu. Ya, jadi zaman sekarang ya siapa saja bisa disogok termasuk malaikat. Apa bisa? Hadis daripada yaitu Abu Nuaim daripada Ali bin Abi Thalib, kata Rasulullah abshiron laka biha Ali. Di sini memakai nunnya bertasdid yang dinamakan nun taukid sakilah. Jadi Rasulullah betul-betul di dalam mengkabarkan berita ini. Kata Rasulullah abshiron laka biha Ali. Sungguh aku telah memberikan kabar gembira kepadamu wahai Ali. Dengan apa? Dengan perkara yang bisa yaitu menyogok malaikat, yang bahwasanya bisa menawar umur, untuk menambah umur. Fabashir biha ummati min ba'di. Maka yaitu sampaikanlah kabar gembira ini kepada umatku setelah kematianku nanti. Ini pesan Nabi. Jadi sungguh-sungguh kata Nabi, aku telah memberikan kabar gembira kepadamu wahai Ali, dan sampaikan pula kabar gembira ini kepada umatku setelah peninggalanku. Kata Sayyidina Ali apa itu? Bahwasanya yaitu malaikat maut bisa disogok, umur bisa ditawar, umur bisa ditambah. Kata Sayyidina Ali, mana mungkin itu hal terjadi? Kata Rasulullah, bisa. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, as-sadaqatu ala wajhiha. Bersedekahlah kamu, tapi bersedekahnya itu ala wajhiha, atas jalan yang tepat sasaran. Sudah yang disedekahkan hal yang bagus, hal yang halal, dan yaitu sedekahnya pun pada tempat yang tepat, jangan sembarangan. Ya, sekarang ini kadang-kadang ada sedekah salah sasaran. Ya, pemerintah juga begitu, menyalurkan dana, menyalurkan sedekah salah sasaran. Jadi jangan salah sasaran, maksudnya harus yaitu jalan yang tepat, sasarannya benar. Maka ini sedekah bisa berfungsi dia. Jadi kata Nabi, as-sadaqatu ala wajhiha. Bersedekahlah kamu, tapi jalan yang tepat, sasarannya benar. Kalau ini engkau lakukan Ali, kata yaitu Nabi, maka yang pertama yang bisa didapatkan tuhawwilu syaqa'a sa'adatan. Bahwasanya sedekah yang kamu lakukan, ini kota amal yang lewat, jangan dibiarkan lewat begitu saja, berhentikan dia, jangan lancar kali. Ya, jadi sedekah baik ke masjid, ke mushola, atau kepada yaitu para penyiar agama, ya. Jadi nyogoknya itu bukan langsung sama malaikatnya, bukan. Jadi nyogoknya itu melalui manusia, melalui tempat, misalnya ke masjid, ke mushola. Ya, kalau malaikat nggak bisa disogok, tapi yaitu harta tadi kita berikan untuk kepentingan agama atau kepentingan orang yang menjalankan agama.
Ya, berikan ampun Ustaz, tolong doakan saya supaya sehat, selamat, panjang umur. Nah, ini dia maksudnya. Itu sogok malaikat namanya, Pak. Ya, jadi kalau ini kita lakukan sering, yaitu bersedekah kepada tempat-tempat yang benar, maka yang pertama tuhawilu sa'adatan. Maka Allah merubah dengan sedekah-sedekah yang kamu berikan. Apa itu? Sa'adatan. Kesedihan-kesedihan yang kamu alami dirubah oleh Allah dengan kebahagiaan. Kadang-kadang kita ini kan begitu, hati kita sedih, gundah gulana, banyak hal masalah yang bisa membuat hati kita sedih, kehilangan harta, kehilangan jabatan, kehilangan keluarga. Jadi membuat ini sedih, duka, maka yaitu dengan bersedekah tadilah penawarnya, obatnya. Jadi sedekah yang kita lakukan, kesempitan Allah yaitu jadikan yaitu kelapangan, kesukaran Allah jadikan kemudahan, kesedihan Allah jadikan kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua nih janjinya, apa itu? Tazidu bil umur. Sedekah yang kamu lakukan bisa menambah umur. Ini maksud saya. Ya, jadi sedekah-sedekah yang kita yaitu lakukan ini kepada nazir-nazir masjid, Ustaz tolonglah doakan saya supaya sehat, selamat, ya diberikan yaitu kemudahan dan dipanjangkan umur. Jadi dengan sedekah itu maka tazidu bil umur, bisa menambah umur. As-shadaqatu tarudul bala wa tutawwilul umur. Sedekah yang kamu lakukan bisa menolak bala. Yang seharusnya hari ini barangkali kita ini jalan dari rumah kemari bisa tertabrak mobil, keserempet mobil, lantaran sedekah yang selama ini kita yaitu berikan keluarga itu menolak itu. Yang tanpa kita sadari, selamatnya kita dari rumah kemari dengan berkat sedekah yang kita lakukan selama ini. Barangkali selama ini kita yang seharusnya yaitu tenggelam, ya biasa itu yang dikala alas, mati tenggelam, itu bisa selamat dengan apa? Tanpa kita sadari sedekah itulah yang telah menolong kita. Wasilahnya dengan sedekah yang kita berikan. Kebakaran rumah, yang harusnya rumah kita tinggalkan barangkali kosong, bisa saja Allah membuatnya terbakar. Dengan korsleting listrik segala macam mudah bagi Allah. Tapi dengan sedekah yang kita lakukan itu semua terhindar. Jadi yang pertama tarudul bala, yang kedua watutawilul umur, bisa memperpanjang umur. Ini maksud saya menyogok malaikat. Ya, zaman sekarang siapa saja bisa disogok, termasuk malaikat. Cuman caranya bukan langsung malaikatnya disogok, tapi melalui yaitu orang lain yang ahli ibadah tentu saja. Ya, ala wajihah, atas tempat yang tepat. Yang ketiga, sedekah itu dengan sedekah adalah yaitu taqiyu masari asu, bisa yaitu menjaga, menutup daripada pintu-pintu keburukan. Barangkali ada orang-orang yang selama ini berniat jahat kepada kita, yang berniat tidak baik kepada kita, yang mau menghancurkan nama baik kita, maka dengan sedekah-sedekah yang kita berikan ini semua jalan-jalan keburukan tadi tertutup. Oleh karena itu persiapkan bekal untuk menuju Allah dengan ibadah-ibadah termasuk yaitu sedekah. Dan setiap pagi dua malaikat turun ke bumi ini. Dua malaikat setiap pagi turun, dan doanya itu yang sebelah kanan enak, yang sebelah kiri gak enak tuh. Yang sebelah kanan, kata malaikat yang sebelah kanan, Allahumma ati mumfikan khalawat. Ya Allah, kepada orang yang bersedekah mengeluarkan hartanya di pagi hari ini, di hari ini, tolong gantikan yang jauh lebih baik daripada yang disedekahkannya. Yang mendoakan malaikat, bisa dibayangkan itu. Cuman yang sebelah kiri yang perlu kita waspadai, apa doanya? Allahumma ati mumsikan talafat, kata malaikat yang sebelah kiri. Ya Allah, kepada orang-orang yang menahan hartanya di pagi ini, di hari ini, dengan bakhilnya, pelitnya, maka berikanlah kebinasan dan kerusakan kepada hartanya. Ini bisa dibayangkan Pak, yang mendoakan kita malaikat. Oleh karena itu biasakan, coba rutinkan setiap hari. Kalau bisa sehabis subuh tuh waktunya itu, setiap habis subuh biasakan tangan ini untuk bersedekah. Ya, itu biasakan mulai dari sekarang. Kenapa? Luar biasa doa daripada dua malaikat yang turun setiap pagi. Salawat beriring salam semoga Allah curahkan ke pangkuan Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemarin waktu tanggal 9 Zulhijjah, tepatnya di hari Arafah,
Saya jadi imam di Masjid Polonas. Ceritanya imam sholat asar berjamaah waktu tanggal 9 kemarin sebelum hari raya, ya tanggal 9 hari Arafah. Setelah yaitu sholat asar berjamaah, saya mengumandangkan takbiran. Itu ceritanya ini. Selesai sholat maka banyak yang komplain. Banyak yang komplain, Ustaz, kenapa masih asar kok sudah takbiran? Gitu. Biasanya kita kan takbiran itu habis maghrib. Itu budaya kita dari dulu. Sehingga begitu ada yang takbiran waktu asar saja pun sudah ribut karena nggak biasa. Padahal sunnahnya itu bukan begitu. Jadi kapan sebetulnya takbiran itu dimulai? Apakah yaitu sesudah maghrib, apakah sesudah asar, atau sesudah zuhur? Yang sebenarnya, karena tradisi kita memang selama ini habis maghrib baru kita berani bertakbiran. Jadi kapan mulainya? Sayang kalau memang itu waktunya itu dari siang kita nggak takbiran, sudah berapa kali takbir yang kita lewatkan. Ini hadis mudah didapat, Pak. Termasuklah yaitu hadis daripada Jabir, bahwasanya beliau berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iza sholat subha, apabila Rasulullah telah menunaikan sholat subuh. Subuh kapan itu? Di tanggal berapa itu? Min ghadatil Arafah, daripada yaitu pagi hari Arafah. Coba perhatikan betul-betul supaya sunnah ini bisa diamalkan ke depannya. Ya sayang, sunnah yang terabaikan, sunnah yang terlupakan, dan yaitu kita khawatir yaitu peninggal daripada sunnah, sehingga nanti kita mengejar Nabi, ingin berkumpul dengan yaitu umat Nabi, nanti di akhirat ditolak. Kenapa? Karena sudah meninggalkan sunnah, mengabaikan sunnah. Jadi kalau memang sunnah dia amalkan. Jadi kata Jabir tadi adalah Rasulullah apabila telah sholat subuh di pagi Arafah, setelah sholat subuh akbala ala ashabihi, maka Rasulullah menghadap kepada para sahabat, kepada jamaah, maksudnya putar badan. Ya, yang tadinya menghadap kiblat lalu menghadap kepada jamaah. Setelah menghadap kepada jamaah, kata Nabi, ala makanikum, tetaplah kalian di tempat kalian masing-masing. Jangan bubar, jangan ada yang berdiri, jangan ada yang pergi, tetap di tempat duduk masing-masing. Sumayukabiru, kemudian Nabi bertakbir, fayaqulu, maka Nabi berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dengan ini sudah menjadi jelas bahwasanya dimulai takbiran itu bukan waktu maghrib, bukan asar, bukan zuhur, tapi yaitu setelah sholat subuh tanggal 9 Arafah, tanggal 9 hari Arafah. Ini dia. Kebanyakan kita kan habis maghrib. Begitu saya memandangkan takbir pun yaitu habis asar, itu sudah banyak yang komplain kemarin. Ya, pintar-pintaran kata saya tahu. Padahal hadis mengatakan mulainya itu takbiran adalah subuh. Dari subuh yaitu hari Arafah sudah disunahkan dia. Itu ada kabar tadi sulit. Ya, ada bahwasanya ada yang mengharamkan takbiran pun di hari raya. Cuma itu pemahamannya. Hati-hati ya. Ini ada aliran-aliran tertentu yang mengharamkan waktu yaitu hari raya bertakbiran. Entah macam mana itu ceritanya. Saya tadi ada bocoran tadi dari sekda dan dari MA tadi. Itu ya. Adalah pokoknya itu. Jadi saya sebutkan desa. Lalu kapan jamaah haji yaitu mulai takbiran? Sebab kata yaitu jamaah timbul pertanyaan kedua. Ustaz, orang yang menunaikan haji saja pun belum yaitu bertakbiran, kenapa kita sudah duluan? Itu pertanyaan yang kedua. Orang yang menunaikan ibadah haji pun belum bertakbiran, kenapa kita bertakbiran? Maka dilanjutkan dengan hadis yang berikutnya, wa yukaffirul hajju min zuhrin nahri. Orang yang menunaikan ibadah haji mulai takbirannya nanti setelah pindah hari, min zuhrin nahri, daripada yaitu zuhur tanggal 10 yang disebut hari nahar. Kalau kita yaitu takbirannya tanggal 9 daripada subuh, sedangkan orang yang menunaikan ibadah haji yang ada di Mekah ini takbirannya zuhur tanggal 10 yang dinamakan hari nahar. Jadi jaraknya jauh dia.
Kenapa mereka mulainya yaitu hari Nahar tanggal 10? Karena mereka sibuk dengan ibadah-ibadah khususnya, termasuklah di sana membaca talbiyah, memperbanyak membaca labaik Allahumma labaik. Itu yang diperbanyak oleh mereka. Oleh karena itu takbirannya nanti zuhur tanggal 10. Lalu akhirnya bagaimana? Akhirnya juga beda. Mulainya beda. Kalau kita dari subuh mulainya, sedangkan yaitu orang yang berhaji dari zuhur itu petanggal 10. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kalau kita yang ada di tanah air nanti, yaitu akhir daripada hari tasyrik, itu pun asar. Waktu sesudah sholat, waktunya habis takbiran adalah asar, akhir daripada hari tasyrik, itu yang ada di tanah air. Lalu yang ada di tanah Mekah yang menunaikan ibadah haji kapan yaitu akhirnya? Mereka cepat akhirnya. Kapan itu? Yaitu subuh akhir daripada hari tasyrik. Jadi kalau kita panjang dari subuh hari Arafah sampai yaitu akhir hari tasyrik asar, sedangkan yaitu orang menunaikan ibadah haji mulainya tanggal 10 dari zuhur dan akhirnya pun cepat subuh akhir daripada hari tasyrik. Itu maksudnya. Nah, ini semoga kedepannya bisa yaitu diamalkan, bahwasanya waktu zuhur pun nanti hari Arafah sudah bisa bertakbiran. Timbul pertanyaan lagi yang ketiga, Ustadz, kalau begitu kan puasa kita batal, sedangkan kita kan masih puasa Arafah waktu itu tanggal 9. Jadi tanggal 8 puasa Tarawiyah, tanggal 8-nya puasa yang ke-9 puasa Arafah kita. Kalau sudah takbiran kan batal puasa kita. Ini enggak nyambung, Pak. Sebab takbiran tidak termasuk salah satu yang membatalkan puasa. Dari mana takbiran jalan yang membatalkan puasa? Gitu maksudnya. Jadi ada pendapat dari jamaah, Ustaz, kalau sudah takbiran kan kita enggak perlu berpuasa. Tidak, tetap yaitu jalankan puasa, tetap lanjutkan puasa, sebab takbiran tidak membatalkan puasa. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Terakhir barangkali sebagai itu pengingat-ingat kepada kita, kata Allah ya di dalam yaitu hadis daripada Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, qala rabbukum, telah berfirman oleh Tuhan kamu. Berarti ini hadis kursi kedudukannya, statusnya hadis kursi Al-Qur'an, tapi tidak tercantum dalam Al-Qur'an. Jadi kata Nabi, qala rabbukum, telah berfirman oleh Tuhan kamu. Apa kata Allah? La akhruju abdan minad dunya, tidaklah aku keluarkan seorang hambaku dari alam dunia, dalam keadaan dalam arti dimatikan oleh Allah, dipanggil oleh Allah, dijemput oleh Allah. Tetapi kata Allah, ini uridu an arhamahu, tetapi aku menginginkan kepada hamba tadi, arhamahu, aku menyayanginya, aku mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku, aku sayang kepadanya, dan aku ingin memasukkannya ke dalam surga. Hatta angkiyahu min khati'atin, sehingga aku bersihkan yaitu doa hamba tadi daripada dosa-dosanya, amalah yang selama ini diamalkannya, dikerjakannya. Apa yang Allah perbuat kepada seorang hamba yang sangat Allah sayangi dan calon penghuni surga. Ada 3 hal, Pak. Jadi kita kalau ingin memang dirahmati oleh Allah, dan itu permintaan kita sebetulnya. Setiap penceramah begitu juga. Semoga yaitu dicurahkan rahmat dan karunia Allah kepada kita. Semoga kita mendapatkan rahmat. Kan itu. Ingin mendapatkan rahmat, kalau memang sudah yaitu Allah memandang seorang hamba dengan rahmat, fala yu'adzibu abadan, tidak akan menyiksa lagi selama-lamanya. Yang jadi masalah, apa yang Allah berikan kepada seorang hamba yang sangat Allah sayangi dan yaitu calon penghuni surga. Yang pertama, perhatikan ya, jadi jangan mau tiketnya saja surga, tapi yaitu menjalani prosedurnya itu enggak mau. Apa tiket masuk ke dalam surga itu? Mendapatkan yaitu rahmat Allah. Yang pertama yang Allah berikan bisa qalbi fi jasadihi, Allah berikan selalu sakit badannya. Ya, badannya ini selalu berulang-ulang sakit. Begitu. Sebentar-sebentar sakit sudah yaitu demamnya, apalagi ginjal segala macam, penyakit lepra, jantung, segala macam. Ini sakit ini sering dialami oleh orang yang memang Allah sayang kepadanya. Innallaha idza ahabal abda ibtalahu, sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah uji hamba tadi. Nah, itu dia maksudnya. Jadi yang pertama
kalau memang Allah sayang kepada kita, badan orang tadi sering sakit. Itu yang harus kita ketahui. Jadi bisa dipertanyakan kalau badan kita selama ini selalu sehat, Pak, barangkali Allah lupa kepada kita, itu masalahnya. Sebab manusia kalau sudah yaitu Allah benci, maka jarang sakit. Contohnya siapa? Firaun. Firaun seumur hidupnya nggak pernah sakit, Pak. Pernah sakit cuma waktu jatuh dari yaitu pelapon rumahnya itu ke bawah, waktu yaitu pertarungan Nabi Musa dengan tukang sihir. Ya, maka yaitu terpukullah tiang yaitu rumahnya itu ambruk dari atas, jatuh Firaun. Karena itu cuma sakit. Selebihnya nggak pernah sakit. Kenapa? Karena Allah benci. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila Allah sayang kepada kita dan ingin memasukkan kita ke dalam surganya yaitu dengan mudah. Yang kedua, dikopi rizkihi, Allah sempitkan rizkinya. Ini kira-kira coba pasangkan sama kita. Yang pertama tadi badannya sering sakit, ada aja sakitnya. Sudah sembuh yang ini, datang penyakit yang ini. Yang kedua, dikopi rizkihi, sempit jalan rizkinya, susah kehidupannya, gali lubang tutup lubang. Ini yang dialami. Ya, selalu nggak cukup, banyak keperluan, besar keperluan, sedangkan dia tuh mencari pekerjaan susah. Kalau orang lain nampaknya mudah, asal bergerak sedikit dapat, rezeki dari kanan, dari kiri, depan, belakang, atas, bawah, mudah mendapatkan rezeki. Tapi hamba ini dipersulit oleh Allah. Kenapa? Dengan kesusahan ini Allah mencoba menghapuskan dosanya. Dengan sakit-sakit yang dideritanya, Allah mencoba yaitu menghapuskan dosanya. Kalau dengan yaitu sakit belum juga yaitu habis dosanya. Dengan kesempitan hidup belum juga yaitu habis dosa-dosanya. Yang terakhir, Pak, apa yang diberikan oleh Allah yang terakhir? Syadatu alaihil maut. Allah sangatkan waktu sakaratul mautnya. Nah ini dia, padahal ahli ibadah. Pesan saya begini, maksud saya, jangan menjadikan fitnah. Kadang-kadang dia itu ahli ibadah, tukang sholat, ya tukang yaitu berpuasa, rajin mengeluarkan sedekah, sholat berjamaah tiap waktu. Begitu meninggal susah meninggalnya, kejang-kejang dia, meronta-ronta dia, kadang berteriak dia, kadang berpeluh dia, kadang hitam mukanya. Apa itu sebabnya? Disitulah Allah tumpahkan habis yaitu kesusahannya, supaya apa? Dengan yaitu susahnya itu habislah segala dosanya. Disakitkan waktu sakaratul mautnya, supaya apa? Supaya waktu meninggalkan dunia tanpa dosa sedikit pun. Itu maksudnya. 3 perkara ini diberikan kepada Allah, kepada hambanya yang sangat disayangi, calon penghuni surga. Yang pertama tadi sering sakit, yang kedua disempitkan di dalam mencari rezeki nafkahnya, yang ketiga sangat waktu sakaratul mautnya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi ini diangkat kalau dari saya, jangan sampai timbul fitnah. Sayang si bolan. Kenapa? Ahli ibadah sih, ya tukang sholat, tukang puasa, ke masjid pun rajin nggak tinggalan, tapi lihat tuh matinya. Sayang dia. Bukan. Ya dengan cara mati yang demikian susahnya, payahnya, sakitnya, dengan jalan itulah Allah ingin menghilangkan, menghabiskan seluruh yaitu dosa-dosanya, sehingga bertemu dengan Allah tanpa sedikit pun dosa yang dibawanya. Begitu maksudnya. Jadi ini saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur, sumalladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajal wa ja'ala musamman indahu summa tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.